Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi ya bersama saya. Kali ini kita akan melaksanakan tutorial praktikum pertemuan keempat, yaitu tentang membangun data. Namun sebelumnya kita harus pastikan terlebih dahulu bahwa di sini kita memiliki dua file yang sudah disediakan oleh asisten ya. Dua file yang sudah disediakan oleh kakak asisten, yaitu yang pertama adalah file Excel. File Excel ini yang merupakan data kualitas air, karena nanti kita praktikumnya akan membangun data spasial dari parameter-parameter kualitas air di sini. Ini yang pertama, kita memiliki data kualitas air. Kemudian yang kedua adalah data tentang SHP, data SHP yang mencakup area studi. Seperti itu. Jadi kita pastikan dulu dua file ini sudah kita terima dari asisten, yaitu kualitas air dan data SHP. Nah, untuk langkah yang pertama dari praktikum kita kali ini adalah yang pertama, yaitu kita harus menyimpan terlebih dahulu file Excel ini ke dalam format CSV, delimit. Caranya seperti apa? Caranya kita buka dulu Excel-nya, kemudian file save as. Save as kita simpan, kita satukan saja ya dengan file sebelumnya. Nah, saat save as ini kita ubah tipenya ke CSV, delimited. Yang ini. Save. Sudah ya. Kita sudah memiliki file yang berisi parameter kualitas air dalam format CSV. Kemudian kita tutup dulu. Kita lanjut dengan membuka aplikasi ArcGIS-nya. Baik, setelah kita membuka aplikasi ArcGIS-nya, kemudian kita masukkan terlebih dahulu file Excel yang sudah kita ubah ke dalam CSV tersebut. Caranya yaitu pilih file, kemudian add data, dan ini, add XY data. Ini kita masukkan file yang tadi sudah kita ubah ke dalam format CSV. Kita cari terlebih dahulu, tadi saya simpan di sini. Nah, ini dia file yang tadi saya simpan dalam format CSV. Kita add. Nah, ini X dan Y-nya sudah masuk. Kemudian jangan lupa untuk kita atur koordinat sistemnya di WGS 1984. Ini saya sudah pin, jadi memudahkan saya untuk mencarinya. WGS 1984. Oke. Oke. Nah, data sudah masuk ke dalam ArcMap ini. Berikutnya, data ini kita ekspor terlebih dahulu ke dalam bentuk shapefile atau file SHP. Caranya kita klik kanan pada layer tersebut, kita pilih data dan export data. Kita tempatkan pada tempat yang mudah untuk kita cari, yaitu kita gabungkan ya dengan
video-video tadi yang lain. Sebentar, saya cari terlebih dahulu. Tadi semuanya saya simpan di ini. Ini. Oke. Nah, kita misalkan beri nama dengan kualitas air. Save. Oke. Do you want to add the exported data to the map as a layer? Yes. Nanti akan muncul di sini. Nah, sudah kita ekspor ke dalam file SHP. Berikutnya kita remove saja yang layer CSV ini. Klik kanan remove. Jadi hanya menyisakan yang SHP. Kemudian lalu kita proyeksikan data ini. Pilih Arts Toolbox, kemudian Data Management Tools. Lalu ini Projection and Transformation dan Project. Data yang akan kita proyeksikan, kita input. Data yang ini tadi ya. Ini. Kita pilih penyimpanannya. Kita satukan saja dengan yang tadi. Misalnya akan saya beri nama kemudian pada koordinat sistem kita pilih yang WGS 1984 UTM Zone 48S. Untuk pembagian zona teman-teman sudah tahu ya. Karena ini lokasinya berada di zona 48S. Oke. Nah, sudah berhasil. Ketika sudah ada centang hijau seperti ini artinya sudah berhasil terprojeksi. Karena data ini sudah berhasil kita proyeksikan, maka kita masukkan data tersebut ke layer. Dengan cara add data, kemudian kita masukkan data yang sudah terproyeksi UTM tadi. Kita add. Dan layer yang lama ini kita remove saja. Klik kanan remove. Selanjutnya kita masukkan data SHP untuk area studi. Ini data yang disediakan oleh asisten ya. Kita add data area studi. Nah ini. Data ini disediakan oleh asisten ya. Ketika sudah kita input, maka akan muncul seperti ini. Area studinya. Kita pastikan area studi ini juga terproyeksi di UTM yang sama ya. Dengan
data kualitas air tadi. Ini area studi kita proyeksikan dengan proyeksi yang sama. Tadi area studi di mana? Project maaf, yang parameter tadi di mana? Di UTM zona 48S. Kita pastikan sama. Oke. Nah, sudah muncul warna hijau. Proyeksi sudah masuk. Oh, maaf, kegeser. Berikutnya adalah kita memulai untuk proses interpolasi. Kita harus memastikan terlebih dahulu dengan klik Customize dan Extensions. Kita akan pastikan terlebih dahulu bahwa di sini Spatial Analyst itu sudah tercentang ya. Artinya kita sudah bisa memulai interpolasi. Kita klik pada Arts Toolbox, kemudian pilih yang Spatial Analysis Tool, kemudian pada Interpolation, double klik IDW. Selanjutnya, Input Point Filter, kita masukkan ke kualitas air. Nah, Z Value Field, karena yang pertama kita akan menginterpolasi suhu terlebih dahulu, jadi kita pilih yang suhu. Output rasternya kita satukan saja dengan yang lain. Misalnya saya akan beri nama Oke. Kemudian pada environment kita klik di processing extend. Extendnya kita pilih yang ini, area studi, same as layer area studi. Kemudian kita turun ke bawah pada raster analysis. Mask-nya juga di area studi. Oke. Kalau sudah, kita pilih oke juga. Kita tunggu prosesnya. Nah, sudah. Ketika sudah muncul centang IDW, maka artinya interpolasi sudah berhasil untuk parameter suhu dan juga di layer ini sudah masuk. Ini untuk yang suhu. Kemudian kita lakukan
interpolasi juga pada parameter-parameter yang lain. Prosesnya atau caranya sama ya. Nah, ini teman-teman, ketika kita mencoba untuk interpolasi di parameter DO, ini gagal ya. Ini gagal. Nah, ini kita ada solusi khusus. Yaitu solusinya adalah, caranya adalah kita open atribut tabel, kemudian kita tambahkan field baru. Add field, tambah field baru. Misal kita beri nama DO2 ya. Kemudian tipenya bukan teks, tapi double. Oke. Setelah itu, nilainya kita samakan dengan nilai DO yang sudah ada angkanya ini. Yaitu dengan cara klik kanan, field kalkulator, DO2 ini kita beri nilai sama dengan yang DO. Oke. Nah, nilainya ini sudah menyesuaikan ya. Saya rapihkan. Kemudian kita lanjut ke interpolasi seperti biasa. Kualitas air. Fieldnya ke DO2.
Penyimpanannya juga sama. Lanjut ke environment. Oke. Berhasil ya. Kita lanjut ke parameter terakhir, yaitu arus. Ya, sudah selesai ya untuk interpolasi di setiap parameter. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya yang akan kita lakukan adalah reklasifikasi. Jadi teman-teman atau rekan-rekan, reklasifikasi itu adalah membagi data yang tadinya kontinu menjadi kelas-kelas tertentu. Nah, kelas-kelas ini biasanya ditentukan oleh standar baku mutu atau peraturan-peraturan yang lain. Jadi masing-masing parameter itu biasanya berbeda, namun karena kita sekarang sedang berlatih bagaimana cara reklasifikasi, maka kita buat sama saja untuk kelas-kelasnya semuanya, yaitu 3 atau 5. Nah, cara reklasifikasi yang pertama adalah kita buka Arch Toolbox, kemudian pada Spatial Analysis Tool yang ini kita pilih dan menuju ke Reclass. Kemudian Reclassify, diklik. Setelah muncul, ini pertama kita akan reklasifikasi suhu terlebih dahulu ya. Kita klik yang IDW suhu. Reclass field-nya value sudah betul. Classify-nya kita buat menjadi 3 kelas saja. Seperti ini misalnya ya. Kita pilih OK. Kemudian untuk outputnya kita samakan dengan yang lain tempatnya. Misal saya akan beri nama OK. Nah, sudah ya. Prosesnya tadi memang agak lama. Ini sudah muncul tanda centang dan sudah masuk juga ke layer. Maka suhu ini sudah masuk ke dalam 3 kategori kelas. Demikian kita lakukan juga reklasifikasi di parameter-parameter yang lain.
Namanya kepanjangan. Nah, teman-teman sudah ya. Berarti parameter-parameter ini sudah berhasil kita reklasifikasi semua. Kita lanjut ke tahapan berikutnya dari praktikum pertemuan ini. Saya rapihkan dulu. Tahap selanjutnya dari praktikum ini adalah kita akan melakukan konversi raster to vector. Jadi rekan-rekan sekalian, konversi raster to vector itu adalah mengubah data spasial yang masih berupa grid atau pixel menjadi berbentuk vektor, biasanya berupa polyline atau poligon seperti itu. Nah, ini adalah salah satu tujuannya untuk analisis yang lebih lanjut, bisa juga untuk mungkin diintegrasikan dengan vektor-vektor lainnya. Langkah yang kita lakukan adalah pertama kita buka dulu Arch Toolbox. Kemudian kita ke Conversion Tools. Conversion Tools from Raster. Karena ini bentuknya poligon ya. Ini bentuknya kan poligon. Maka yang kita pilih adalah Raster to Polygon. Pertama kita melakukan konversi raster to polygon untuk parameter suhu terlebih dahulu. Seperti biasa, penyimpanannya kita gabung saja.
Kita tunggu prosesnya ya, karena lumayan lama. Nah, ini sudah. Raster to polygon berhasil. Kita lanjutkan ke parameter-parameter lainnya. Sudah ya, data eh, sudah berubah menjadi dalam bentuk vektor, yaitu berupa poligon-poligon. Kita lanjut ke tahapan berikutnya. Baik rekan-rekan, tahapan berikutnya dari praktikum ini adalah pembuatan kontur. Kontur ini dibuat untuk menghubungkan titik-titik menjadi garis-garis di mana ini akan menspasialkan untuk daerah-daerah dengan nilai yang sama. Seperti itu kira-kira ya. Kemudian caranya seperti apa? Caranya adalah kita buka Arts Toolbox, kemudian di Spatial Analysis Tools ini kita buka dan pilih yang Surface. Kita pilih yang Surface, kemudian pilih Kontur. Nah, yang perlu diingat di sini, ketika input raster, itu yang kita pilih adalah data IDW. Kita contohkan dulu yang suhu ya. Penyimpanannya juga kita atur seperti biasa di tempat yang sama. Kemudian kontur interval. Nah, kontur interval ini biasanya disesuaikan dengan ketentuan atau standar baku mutu seperti itu. Disesuaikan dengan masing-masing parameter. Misalnya di sini suhu. Suhu itu kan umumnya dalam satuan 0,5 atau 1 ya. Saya contohkan di sini kontur intervalnya itu setiap 1 derajat. Base kontur ini bisa di-defaultkan saja seperti ini. Ini bisa juga misal 0,5 gitu ya di kontur interval. 1 juga bisa disesuaikan dengan parameternya. Saya misalkan di sini 1. Kemudian klik OK. Kita tunggu terlebih dahulu prosesnya. Sudah lumayan panas ya komputernya. Nah, ini sudah berhasil ya. Kontur sudah berhasil, centang dan sudah masuk juga di layer. Hasilnya seperti ini. Ini menggambarkan kontur-kontur dengan nilai yang kurang lebih sama.
Kita lanjutkan ke parameter-parameter lainnya. Sekian. Baik, rekan-rekan sekalian, demikian ya praktikum kita kali ini di pertemuan keempat, yaitu tentang membangun data spasial. Kita sudah belajar banyak hal ya, berarti dari mulai konversi data, kemudian ekspor, kemudian eh, interpolasi, termasuk juga penanganan pada interpolasi jika parameter tersebut tidak bisa diinterpolasi, yaitu contohnya DO tadi ya, kita harus membuat file baru. Kemudian setelah interpolasi juga kita reklasifikasi, kemudian raster to vector, hingga yang terakhir pembuatan kontur. Demikian praktikum kita pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.